Assalamualaikum, hai hai hai. Jumpa lagi bersama aku, Wahdah Hanafi, Wahana Channel. Di video kali ini, aku akan ngajakin kalian buat intip-intip kegiatan aku di rumah yang 2 bulan ini tidak kami huni ya, karena kami numpang tinggal di rumah orang tua pasca aku ngelahirin kemarin. Jadi niatnya hari ini mau bersih-bersih, bawa 2 bocil beserta suami. Ini bocilnya ketika baru datang itu bobo ya, jadi aku taruh di kamar ini. Yang di kamar ini juga berantakan karena sebelum lahiran itu ada cucian atau pakaian yang udah dicuci tapi belum dilipatin juga, belum ditaruh di, yang udah dilipat juga ada yang belum ditaruh di lemari. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau ditanya ada debu atau banyak debunya enggak, sudah pasti banyak sekali ya, karena 2 bulan lebih enggak ditempatin. Tahu sendiri kan mom, kita aja bersih-bersih hampir tiap hari, paling lama 2 atau 3 hari sekali. Nah ini 2 bulan lebih sama sekali tidak dibersihkan. Nah kalau ini adalah kondisi ruang keluarga. Itu yang di atas meja itu stiker-stiker kompor dan kulkas ya yang belum dipasang, hehehe. Nah ini anak aku yang pertama. Nah itu rata-rata warnanya kuning dan putih ya mom. Alhamdulillah dapat aja yang warna kuning. Ini dia kondisi dapur tercinta. Ya beginilah, ini kemarin terakhir abis ngecat ya, jadi mejanya masih di sini. Dan kalau kalian nonton di video aku sebelumnya pasti tahu deh kenapa meja itu ada di situ ya. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Debu iya, berantakan juga iya, karena sebelumnya suami pernah kesini ketika membuat saluran di samping rumah ya. Jadi dalam 2 bulan tidak ditempati itu suami pernah datang. Dan tahu sendiri kan mom, kalau laki-laki ngambil barang di bawah itu tidak dikembalikan ke tempat semula. Nah super berantakan, padahal aslinya rapi ya, lumayan rapi lah di bawah. Nah ini dia mom, untuk bagian depan rumah aku bisa dilihat ya, ini rumput-rumput udah mulai tinggi. Nah ini di bagian depan paritnya ya. Ini dia rumahku tercinta yang belum menguning sempurna. Hehehe. Jadi itu warnanya toska dan putih bawaan dari perumahan. Tuh yang aku tunjuk itu adalah tanaman yang sebelumnya asli hijau berseri di situ, tapi ketika kita tinggalkan gak keurus, mungkin juga kepanasan juga. Jadi daunnya banyak yang menguning ya. Nah ini yang aku tadi infokan, suami ngelanjutin pembuatan saluran atau resapan gitu deng. Jadi sebelumnya itu WC di rumah aku selalunya penuh kalau hujan ya mom. Jadi dibuatin itu saluran saluran resapan atau pembuangannya lagi, supaya kalau pun turun hujan, air di dalam septic tanknya penuh, tidak membuat penuh juga di bagian kloset. Jadi dia langsung teralirkan atau terbuang melalui resapan dan saluran air yang dibuat ini ya. Jadi alirannya langsung ke depan, hanya airnya aja loh ya, bukan kotorannya. Jadi asli ini ya, ini rumah udah alhamdulillah 13 bulan pembayarannya, tapi sayang sekali ditempatinnya, saya hitung-hitung sih nggak sampai 6 bulan. Nah jadi itu saluran yang dibuat suami ya, kedalamannya sekitar 25 sampai 30 cm. Lebarnya ya secukupnya untuk naruh pipa aja.
Nah, ini dia baby aku yang tadi bobo ya ketika kita baru datang, sekarang udah bangun. Nah, kita mau pindahin dulu dia nanti di ruangan lain karena kita mau beres-beres, mau bersih-bersih, jadi biar dia dijaga sama abangnya. Nah, jadi sementara kita mau beresin satu kamar dulu. Ini dua bocil kita taruh di ruang tamu dulu ya. Hei sayang, Delis. Yeah. Jadi ini kamar depan, kamar anak. Jadi kita mau beresin kamar ini dulu supaya bisa dipakai baring-baring. Nah, ini kondisi sebelum kita beresin. Banyak sekali nih debu-debu, kotoran. Lihat. Ini padahal sebelum kita tinggalin, ini bersih ruangannya ya. Maklum ini sudah hampir 2 bulan kita tidak huni rumah ini. Bukan hampir 2 bulan, Deng, tapi udah lebih dari 2 bulan. Dan sekarang atau hari ini kita belum langsung pindah ya. Jadi ini adalah video rekaman 2 hari sebelum pindah kembali ya. Niatnya kita pengen bersih-bersih nih. Pengen bersih-bersih seluruh ruangan. Tapi apalah daya karena kita punya baby ya. Ini bersih-bersihnya cuma dapat 2 ruangan aja. Setelah itu babynya udah nggak betah lagi di rumah itu, nangis, ngamuk, jadi kita bawa pulang lagi ke rumah orang tua ya. Jadi dapatnya hanya dua ruangan aja yang dibersihin. Dan di video selanjutnya nanti adalah lanjutan bersih-bersih aku setelah pindah. Ini namanya kayak semi pindah gitu ya. Pindah ke rumah sendiri pun sampai beberapa kali. Waktu awal hamil ngidam parah, nggak bisa ngapa-ngapain, sering uek-uek, muntah-muntah terus. Kita juga ngungsi tempat orang tua. Setelah selesai mabok-mabok ngidam, kita kembali ke rumah ini. Kurang lebih 4 bulan, 3 atau 4 bulan setelah kembali ke rumah ini, melahirkan, kita akhirnya numpang lagi ke rumah orang tua. Dan ini udah 2 bulan. Jadi ini adalah kamar anak aku yang pertama ya. Di sini belum ada spring bed atau tempat tidur layak. Jadi ini kita masih pakai kasur yang isinya kapuk ya, bukan yang busa ya. Jadi ini adalah pemberian juga dari orang tua. Nah, setelah selesai kita sapu-sapu ini ruangan, kita mau siapin buat ngepel. Jadi ini tuh ruangan anak aku. Ketika kamar udah jadi nih, dia minta request catnya warna biru.
Pokoknya di dalam kamar nuansanya biru dan merah ya. Kalaupun kalian lihat di dalam kamar itu ada lemari yang bunga-bunga pakai wall stiker bunga-bunga itu sebenarnya adalah lemari dari kamar aku ya. Isinya itu tas-tas. Jadi aku titipin sementara aja di kamar dia. Setelah hasil pelannya kering, ini tilamnya kita masukin kembali ya. Ditata dikit aja, diubah posisinya biar nggak bosan. Jadi sebenarnya kamar ini juga jarang untuk ditidurin karena dia belum tidur sendiri ya. Jadi kita masih rombongan tidurnya. Sementara ini aku nggak nemu spray, jadi aku pasangin aja selimut dulu di atasnya. Jadi kita manfaatin apa yang ketemu aja deh dulu untuk sementara. Setelah kamar ini bersih, kita bisa ajak dua bocil itu untuk rebahan di sini ya. Jadi tuh sebenarnya kami kesini cuman buat bersih-bersih ya, dan perginya pun mulai dari jam 10 lewat dan kembali ke rumah orang tua jam 1:30. Itu pun karena bayi saya ngamuk ya. Mungkin gimana gitu karena baru datang lagi ke rumah ini yang sebelumnya lama nggak dihuni. Atau mungkin dia juga gerah atau entahlah, namanya juga bayi ya mom, ada aja yang bikin dia rewel. Jadi ini bersih-bersih rumah ini kita nyicil, bahkan sampai udah kembali ke sini pun masih dicicil lagi bersih-bersihnya. Jadi kalau udah punya bayi, ininya aja deh, sesisanya waktu setelah ngurusin bayi baru urusan yang lain. Nah, jadi segini aja. Selanjutnya ini tugas Pak suami lagi ngangkatin kipas dulu ya, buat ditaruh di kamar yang udah dibersihkan. Karena ini siang dan asli pengap ya, dan kamarnya juga nggak ber-AC. Nah, kita tata-tata dulu. Kasih alas. Ya, beginilah kerjaan emak-emak ya. Itu di bagian lantai belum dibersihkan, sisa-sisa dari ngecat lemari. Jadi lemari yang di pojokan itu yang warnanya biru dan merah, aslinya itu warnanya warna pernis ya mom. Jadi belinya memang warna kayu. Cuman setelah lemarinya datang diantar, kita ubah warnanya sesuai request dari anak aku yang pertama. Dia maunya warna merah dan biru. Jadi kita beliin cat minyak sendiri, ngecatnya sendiri juga. Ini main lempar-lempar aja nih bocil. Taruhin dulu si adek biar ditemanin abangnya di dalam, biar mamahnya bisa beresin ruangan lain lagi. Setelah ini kita lanjut ke ruang keluarga. Jadi yang pertama kita lakukan beresin bantalnya dulu, bantal-bantal kaki itu. Selanjutnya disapu-sapu lalu dipel. Nah, setelah kita beresin yang ini nih mom, belum lama setelah istirahat gitu, anak aku ngamuk di kamar yang depan tadi karena dia ditinggal. Akunya pergi ke dapur buat masak, dan abangnya juga pergi sebentar aja
tapi tiba-tiba dia ngamuk. Nah dari situ nggak berhenti ngamuknya, akhirnya kita putusin buat balik lagi ke rumah orang tua. Karena kan awalnya nih kita nggak langsung pindah ke sini ya. Rencananya hari itu kita mau bersih-bersih aja. Tapi apalah daya cuman dapat 2 ruangan aja yang dibersihkan. Gak apa-apa lah ya mom. Namanya udah punya anak, namanya udah punya baby kan ya. Jadi kita nggak sebebas biasanya. Jadi ini ngikutin moodnya baby aja. Itu yang di atas meja itu banyak sekali barang-barang. Itu buat sebenarnya dikumpulin, nggak langsung ya, jadi dicicil. Ada stiker kulkas, stiker kompor, pot-pot itu, dan apalagi ya gantungan-gantungan warna kuning. Nanti untuk pemasangannya kalian bisa ikutin terus video-video aku selanjutnya. Oh iya, bagi kalian yang baru gabung atau baru nemu channel aku, terima kasih udah klik video ini. Dan jika berkenan kalian boleh subscribe. Jika suka kalian boleh like, tidak suka kalian juga boleh dislike. Jika kalian rasa video aku bermanfaat, kalian juga boleh share. Salam kenal juga buat YouTuber pemula ya. Jadi sebenarnya kita nge-YouTube ini buat konten atau video ini berdasarkan hal-hal yang kita suka ya mom. Jadi karena kita sukanya ngedekor atau kalau kita sukanya ngedekor, kita bisa abadikan melalui video dan diupload ke YouTube gitu aja ya mom. Ini juga editannya masih amatiran lah ya. Mungkin bagi mami-mami di rumah yang udah mahir dalam ngedit, bisa nih komen di bawah kalian ngedit pakai aplikasi apa untuk video-video yang biasa kalian upload ya. Atau buat thumbnail nih, misalnya kalian punya info ngedit thumbnail pakai aplikasi apa. Kalau aku biasanya waktu awal-awal sih pakai Filmorago ya mom. Tapi makin kesini sih makin sering pakai InShot aja. Lebih ini sih lebih enak aja gitu, nggak ribet. Dan editannya juga ya gini-gini amat, paling dipercepat, dikasih teks atau input suara gitu-gitu aja ya mom, yang standar-standar aja. Jadi ini aku lanjutin ngepel di ruangan ini lagi. Ya ala kadarnya aja ngepelnya ya. Biar enggak terlalu lengket banget gitu kalau diinjak lantainya. Mohon maaf ya mom, kalau misalnya ini hasil suara bagian part pertama awal-awal gitu beda dengan makin ke belakang-belakang videonya. Karena ini aku ngerekordnya ada yang di siang hari, ada yang di malam hari ya, tergantung kapan santainya dari ngurus si baby ya. Sebenarnya tadi tuh udah nge-record juga sekalian gitu di siang hari, cuman ada suara bayi nangis gitu, jadi aku ulangin di malam hari ini. Lanjut kita pasang ambal. Nah, kita gunakan kaki, tangan, dan semua yang bisa kita manfaatkan. Ini aku juga dibantu sama anak pertama aku, yang sekarang dipanggil abang. Jadi alhamdulillah ini anak ya bisa diandalkan buat bantu-bantu di rumah, terutama buat jaga adiknya ya. Nah setelah pemasangan ambal ini aku nggak nge-record lagi ya, seperti yang tadi aku bilang. Setelah ini si baby ngamuk nggak berhenti gitu, jadi nggak sempat buat ngeluarin
kamera buat ngevideo ya. Jadi ditunggu part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.